Malam itu turun dengan cara yang aneh, seperti tirai gelap yang menutup langit tanpa memberi kesempatan pada cahaya untuk bernafas. Udara begitu dingin sehingga seolah merayap masuk melalui celah dinding rumah, menusuk tulang perlahan, membuat siapapun merasa tidak nyaman. Desa kecil di pinggiran kota itu biasanya tenang di malam hari, namun malam itu justru terasa berbeda, seolah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat namun jelas keberadaannya. Sunyi itu terlalu pekat, terlalu sempurna, hingga Rino, seorang remaja 17 tahun yang tengah duduk di teras rumah, merasa ada sesuatu yang salah. Ia sedang menyalin tugas sekolah ketika suara itu terdengar untuk pertama kalinya. Suara logam kecil beradu, nada yang ringan, namun entah mengapa mempunyai gema panjang yang merayap di udara. Ting, ting, ting. Kemudian disusul suara lirih yang familiar, namun mustahil terdengar pada jam seperti itu. Bakso. Rino menghentikan gerakan tangannya. Kertas di pangkuannya bergeser, dan jantungnya berdetak dengan ritme yang tidak teratur. Ia menajamkan pendengarannya, memastikan apakah telinganya hanya mempermainkannya atau memang ada pedagang bakso yang melintas di depan rumah. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Ting. 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 Bakso. Rino bangkit dan memandang ke ujung jalan yang gelap. Lampu jalan berkedip pelan seperti kehabisan tenaga. Di antara kedipan itu, tidak ada siapapun di sana. Tidak ada bayangan, tidak ada siluet gerobak, tidak ada pedagang. Hanya jalan kosong dengan kabut tipis yang merayap di atas permukaan tanah. Ia memanggil ibunya. Dengan langkah tergesa sang ibu keluar dari dapur sambil mengelap tangan pada kain lusuh. Wajahnya langsung berubah pucat. Sorot matanya tampak mengenali sesuatu dari suara itu. Rino bertanya apa ada yang aneh. Sang ibu hanya menjawab dengan suara rendah, seolah takut dinding rumah ikut mendengar. Masuk. Sekarang. Jangan keluar jika dengar suara itu lagi. Tidak ada pedagang bakso malam. Bukan setelah kejadian itu. Ucapan itu berhenti di sana. Ibunya seperti menutup mulut rapat-rapat dan menolak membicarakannya. Rino hendak bertanya lebih jauh, namun suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, seolah tepat berada di depan pagar rumah mereka. Ting. 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 Bakso. Ibunya mundur selangkah. Wajahnya takut, bukan sekedar khawatir, tetapi ketakutan yang hanya muncul dari seseorang yang pernah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Ia menarik Rino masuk dan langsung mengunci pintu, memadamkan lampu teras seakan cahaya saja dapat mengundang makhluk yang sedang lewat itu. Namun Rino tidak bisa tidur malam itu. Suara yang ia dengar bukan sekadar suara pedagang biasa. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri sejak pertama kali suara itu muncul. Ia tidak bisa menghilangkan rasa penasaran yang terus menggerogoti pikirannya. Terlebih lagi, sikap panik ibunya justru memperkuat keyakinannya bahwa ada kisah yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Keesokan paginya, Rino mencari tahu sendiri. Ia mulai dengan bertanya pada tetangga. Namun setiap kali ia menyinggung soal suara pedagang bakso malam, wajah mereka berubah tegang. Ada yang langsung diam. Ada yang hanya menggeleng. Ada yang melirik ke kanan kiri seolah takut ada sesuatu yang mendengar pembicaraan itu. Hanya satu orang yang akhirnya mau bicara, meski dengan suara bergetar. Seorang lelaki tua yang biasa duduk di pos ronda. Ia menatap jalan panjang di depan mereka sebelum akhirnya berkata pelan. Kalau kau dengar suara itu, jangan keluar rumah. Suara itu bukan milik orang hidup. Dulu ada pedagang bakso yang sangat baik. Namanya Darmin. Tapi 2 tahun lalu dia pulang berdagang dan mengalami kecelakaan. Truk menabraknya di tikungan dekat hutan kecil itu. Kedua kakinya remuk. Dia meninggal sebelum sampai rumah sakit. Orang-orang bilang, dia meninggal dengan mata terbuka, seolah masih berusaha pulang. Rino mendengarkan dengan napas tertahan. Lelaki tua itu melanjutkan. Sejak itu, kadang suaranya terdengar di malam-malam tertentu. Kenapa? Hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti, jangan pernah mencari sumber suaranya. Yang melihat wujudnya tidak pernah lagi keluar rumah ketika malam tiba. Rino pulang dengan kepala penuh bayangan. Kisah Pak Darmin mulai mengisi ruang kosong dalam pikirannya. Ia membayangkan kecelakaan itu. Kakinya. Gerobaknya. Jalan gelap dan hujan deras. Dan bagaimana semangat seorang penjual yang baik mungkin belum menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berakhir.
Malam berikutnya Rino tidak dapat menahan diri. Meski sudah dilarang ibunya, rasa penasaran seperti menjeratnya tanpa ampun. Ia duduk di teras lagi. Langit gelap, tidak ada bintang. Udara dingin seperti malam sebelumnya. Tidak lama kemudian, suara itu datang kembali. Ting, ting, ting. Bakso. Suara itu lebih jelas dari malam sebelumnya. Lebih nyata, seolah hanya beberapa langkah dari tempatnya duduk. Rino berdiri dan memegang senter. Tangannya gemetar, namun ia tetap mendorong tubuhnya maju. Perlahan ia membuka pagar rumah. Jalan tampak kosong, tetapi suara itu terus bergerak menjauh, memancingnya untuk mengikuti. Ia melangkah keluar. Setiap langkah terdengar menggema di dalam kepalanya, seolah tanah itu sendiri merasakan setiap gerakan kaki yang ia buat. Suara pedagang itu membawa Rino menuju ujung gang, kemudian berbelok ke arah tikungan yang terkenal gelap dan jarang dilalui orang. Kabut semakin tebal. Udara semakin dingin. Dan di sanalah Rino melihatnya untuk pertama kalinya. Sebuah gerobak bakso tua dengan lampu kuning temaram berdiri di tengah jalan. Lampunya berkedip pelan. Asap tipis keluar dari panci besar di dalamnya. Namun gerobak itu tampak aneh. Tidak ada orang berdiri di belakangnya. Tidak ada tangan yang mendorongnya. Tidak ada bayangan tubuh manusia. Gerobak itu perlahan bergerak. Seolah melayang. Lampu jalan berkedip sekali. 2 kali. Dan ketika cahaya stabil kembali, Rino melihat sosok itu. Tubuh kurus, memakai caping besar, baju lusuh. Namun bagian bawah tubuhnya tidak menyentuh tanah. Dari pinggang ke bawah hanya ada udara kosong. Tidak ada kaki. Tidak ada pijakan. Tubuh itu menggantung seperti kain yang ditiup angin. Sosok itu berhenti dan mengangkat wajahnya, memperlihatkan senyuman lebar yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Dan suara itu muncul dari tenggorokannya yang kering. "Nak, tolong antarkan aku pulang. Gerobakku berat sekali." Suara itu seperti berasal dari jauh, bergema di dalam kepala Rino. Tubuhnya membeku. Senter jatuh dari tangannya dan gulita menelan pandangannya. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar suara pedagang bakso yang berkeliaran di malam hari. Sesuatu yang akan menyeret Rino ke dalam misteri yang selama ini disembunyikan desanya. Rino terbangun dengan napas terengah, seolah paru-parunya baru saja dipaksa bekerja setelah lama berhenti. Kepalanya berat, pandangannya buram, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Untuk beberapa detik ia tidak tahu berada di mana, sampai perlahan ia menyadari bahwa ia kini terbaring di atas ranjang rumahnya sendiri. Lampu kamarnya menyala redup, dan suara hujan mengetuk-ngetuk genting seperti ketukan jari yang memohon untuk masuk. Ibunya duduk di sisi ranjang, wajahnya penuh kecemasan kelelahan yang tercetak jelas. Begitu melihat Rino membuka mata, air matanya langsung menetes. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat, seolah takut Rino akan kembali menghilang. "Kau pingsan dekat tikungan hutan kecil itu. Warga menemukanku menjerit, 'Anakku, apa yang kau lihat di sana? Kenapa kau pergi keluar sendiri? Apa kau ingin mati?' kata ibu terbata ketika menahan isak. Namun pertanyaan demi pertanyaan itu tidak mampu keluar lengkap. Kengerian yang ia sembunyikan selama ini tampak seperti hendak pecah. Rino ingin menjawab, ingin menceritakan apa yang ia lihat, tetapi setiap kali memaksa suaranya keluar, bayangan gerobak melayang itu muncul kembali di benaknya. Suara pedagang yang parau, tubuh yang menggantung tanpa kaki, serta tatapan kosong yang memaksa masuk ke dalam kepalanya membuat tenggorokannya tercekat. Ibu memeluknya erat dan berkata pelan, "Jangan jawab sekarang. Ibu hanya ingin kau selamat. Itu saja." Hari itu lewat dalam diam. Tidak ada teman yang datang. Tidak ada suara ramai dari luar. Desa yang biasanya penuh kegiatan di pagi hari justru terasa lebih hening dari biasanya, seolah semua orang sengaja membungkam diri karena ada sesuatu yang berjalan di luar batas pandangan mereka. Menjelang sore, Rino memaksakan diri bangun. Tubuhnya masih lemah, namun ia merasa ada sesuatu yang ingin menemuinya. Ia berjalan perlahan menuju jendela kamarnya. Begitu tirai ditarik, angin dingin menerpa wajahnya. Dan di sanalah, tepat di ujung jalan, ia melihat sesuatu. Ada bekas roda gerobak. Bekas itu tampak jelas, menekan tanah basah yang baru saja diguyur hujan. Namun yang membuatnya menggigil adalah satu hal. Jejak roda itu berhenti di depan rumahnya.
mengelilingi pagar. Lalu berhenti tepat di bawah jendela kamarnya. Tidak ada jejak kaki manusia. Tidak ada bekas langkah. Hanya roda. 2 garis panjang yang seperti mengitari rumahnya dengan tujuan tertentu. Rino menelan ludah. Tidak mungkin itu buatan orang biasa. Suara ting-ting itu datang ke rumahnya semalam. Sosok itu juga datang. Dan sepertinya ia belum pergi sepenuhnya. Saat malam turun, hujan berubah menjadi rintik lembut. Lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan pada permukaan tanah yang basah. Rino duduk di ruang tamu, kali ini dengan ibunya di samping. Mereka tidak berbicara. Hanya duduk dengan ketegangan yang sama. Menunggu sesuatu yang mungkin datang. Atau mungkin tidak. Namun ketenangan itu pecah saat suara logam berdesing terdengar dari arah pintu depan. Ting. Ting. Ibunya berdiri dengan cepat. Rino terpaku. Suara itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada seruan bakso, hanya suara ting yang terdengar seperti panggilan. Seperti ketukan seseorang yang mengetuk pintu, namun lewat nada baja. Ibunya melangkah mundur. Wajahnya memucat, seolah seluruh darah di tubuhnya ditarik keluar. Dengan suara bergetar ia berkata pelan. Bunyi itu tidak akan masuk kalau kau tidak membukakan jalan. Jangan dekati pintu. Apapun yang terjadi, jangan lihat keluar. Namun larangan itu seakan menjadi magnet bagi rasa penasaran Rino. Ia merasakan sesuatu mendorongnya untuk mendekat. Seperti ada tarikan halus yang memikat dari balik pintu. Sesuatu yang memanggilnya dengan lembut, namun tegas. Ia merasa mengenali panggilan itu. Suara pedagang itu. Sosok yang semalam ia lihat. Suara lirih yang meminta bantuan. Tiba-tiba terdengar suara gesekan di lantai depan rumah. Seperti roda yang diseret perlahan. Suara itu semakin dekat ke arah pintu. Pelan. Teratur. Menyeret beban yang berat. Gerobak. Ibunya menutup mulut. Air mata mengalir deras. Dengan suara hampir tidak terdengar ia berbisik. Dia kembali. Dia mencari yang membangunkannya semalam. Rino. Dia mencari kamu. Degup jantung Rino memukul dadanya dengan keras. Suara roda itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada angin, namun tirai jendela bergoyang, seolah ada sesuatu yang berdiri di luar, melangkah mendekat pada celah kecil di bawah pintu. Kemudian sesuatu menekan pintu dari luar. Bukan keras, namun cukup membuat pintu bergetar. Seperti seseorang mendorongnya pelan, meminta agar pintu itu dibuka. Rino memejamkan mata. Namun suara itu kembali terdengar. Suara yang tidak mungkin ia lupakan. Suara lelaki yang semalam ia lihat, suara yang keluar dari bibir pucat dan tubuh yang menggantung di udara. Nak, bukakan pintunya. Aku ingin pulang. Rino jatuh terduduk. Ibunya menjerit tanpa suara, hanya membuka mulut tanpa keterangan, penuh ketakutan murni. Beberapa detik berlalu dalam kepanikan. Lalu tiba-tiba semua suara berhenti. Tidak ada ting-ting. Tidak ada suara roda. Tidak ada bisikan. Hening total. Rino menelan napas dan berusaha berdiri. Namun sebelum ia sempat menyentuh pegangan kursi, terdengar suara lain. Suara dari luar rumah. Suara langkah kaki beberapa orang dan kemudian ketukan keras di pintu. Rino. Buka. Ini aku. Pak Lurah. Ketegangan di tubuhnya sedikit longgar. Ibunya dengan gemetar membuka pintu. Pak Lurah berdiri di depan rumah bersama 3 warga lain. Mereka semua tampak panik. Nafas terengah dan wajah penuh peluh, seolah mereka berlari dari jauh. Pak Lurah langsung menatap Rino. Tatapannya tajam, penuh sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Kita perlu bicara. Ada yang harus kamu tahu sebelum semuanya terlambat. Rino tidak mengerti, namun ia tahu satu hal. Apapun yang terjadi, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Hujan semakin deras ketika Pak Lurah dan 3 warga lainnya duduk di ruang tamu rumah Rino. Pintu sudah terkunci rapat, semua jendela ditutup, dan tirai diturunkan sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang berbicara selama beberapa saat, seolah setiap dari mereka sedang memastikan bahwa suara ting-ting itu benar-benar sudah pergi. Udara di dalam rumah terasa pekat.
Setiap hembusan angin yang mengenai dinding rumah membuat semua orang menoleh dengan was-was, khawatir suara itu akan kembali mengetuk pintu. Pak Lurah akhirnya membuka suara. Suaranya berat, penuh beban yang sepertinya telah ia pendam selama bertahun-tahun. "Rino, apa yang kau lihat semalam bukan hal biasa. Ada alasan kenapa warga dilarang keluar saat malam tertentu. Dan ada alasan kenapa suara pedagang itu tidak boleh disahuti." Rino duduk tegak. Tubuhnya masih gemetar, namun keinginannya untuk mengetahui kebenaran justru semakin kuat. "Apa sebenarnya yang terjadi dengan Pak Darmin?" tanyanya pelan. Pak Lurah menatap kosong ke arah lantai sebelum menjawab. "Darmin memang meninggal dalam kecelakaan itu. Semua orang tahu. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah bagaimana jasadnya ditemukan. Ia tidak mati di tempat. Ia sempat hidup selama beberapa menit, bahkan mungkin beberapa jam. Ada saksi yang mendengarnya memanggil mangkok bakso, seolah masih berdagang dalam kondisi sekarat. Warga menemukannya merangkak sambil memeluk gerobaknya. Kedua kakinya hancur total, tidak mungkin lagi berdiri. Tapi ia tetap berusaha bergerak menuju kampung ini." Suara hujan menegaskan keheningan setelah kalimat itu. Ibunya Rino menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar, meski ia sudah tahu sebagian cerita itu sejak lama. Pak Lurah melanjutkan. "Allah menakdirkan setiap ruh kembali pada tempatnya. Tapi Darmin tampaknya tidak siap pergi. Ada yang tertahan dalam dirinya. Ia meninggal dengan mata terbuka. Dan saat warga mengangkat tubuhnya, gerobak itu berpindah sendiri. Tidak didorong siapa-siapa." Rino merasakan hawa dingin naik dari tulang belakangnya. Salah satu warga yang ikut duduk, Pak Jerun, menambahkan dengan suara rendah. "Ada hal yang lebih gelap. Sesuatu yang tidak pernah kami ceritakan pada siapapun, termasuk keluarganya." Rino menatap mereka satu persatu. "Apa itu?" Pak Lurah menarik napas panjang, kemudian berkata, "Kakinya tidak pernah ditemukan." Rino membeku. "Maksudnya apa?" "Kakinya hilang." Pak Jerun mengangguk pelan. "Ketika kami tiba di lokasi kecelakaan, tubuhnya memang rusak, tapi kedua kakinya tidak ada. Bukan terlepas. Bukan terpotong. Hilang begitu saja. Tidak ada bekas seretan. Tidak ada potongan jaringan. Tidak ada darah yang seharusnya mengalir banyak. Hanya tubuh bagian atas hingga pinggang." Seketika suasana rumah terasa lebih dingin dari hujan di luar. Seolah udara di sekeliling mereka memadat, mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Pak Lurah kembali berbicara. "Kami pikir itu karena binatang liar. Atau karena sesuatu terseret jauh. Tapi pencarian dilakukan selama berhari-hari. Hasilnya sama. Tidak ada jejak. Tidak ada sisa. Seakan kakinya ditelan bumi." Rino mengerutkan kening. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, namun terasa benar karena semua yang terjadi malam kemarin. Pak Lurah melanjutkan. "Malam-malam setelah pemakaman, suara gerobaknya terdengar kembali. Awalnya kami kira hanya halusinasi warga yang masih berduka. Namun semakin lama suara itu semakin jelas. Lalu beberapa orang mulai mengaku melihat sosok bayangan mendorong gerobak itu. Sosok di balik cahaya lampu yang redup. Sosok tanpa kaki." Pak Jerun menatap Rino dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Kami tidak melarang orang keluar malam karena ingin menakut-nakuti. Kami melarang karena ada yang pernah diseret oleh suara itu. Ada yang pernah diajak bicara. Ada yang menghilang selama 3 hari sebelum ditemukan linglung di hutan, dengan kaki membiru seolah darahnya membeku." Ibunya Rino menutup mulut untuk menahan tangis. "Jadi Rino, sudah disentuh olehnya?" Pak Lurah mengangguk. "Jika dia sudah melihatmu, itu artinya Darmin telah menganggapmu sebagai seseorang yang bisa membantunya. Atau seseorang yang bisa menggantikannya." Rino terperanjat. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada yang ia kira. "Menggantikan? Maksudnya apa?" Pak Jerun menjawab. "Ruh yang tidak selesai meninggalkan dunia sering mencari pengganti. Seseorang yang bisa menuntaskan urusannya. Atau seseorang yang bisa membawakan apa yang hilang darinya. Dalam kasus ini, kakinya." Angin kencang tiba-tiba menghantam jendela. Semua orang terlonjak kaget. Lampu rumah berkedip 2 kali sebelum kembali stabil. Pak Lurah menatap jendela itu dengan waspada.
Dia tidak akan berhenti datang sampai apa yang ditinggalkan kembali padanya. Atau sampai tujuannya tercapai. Rino merasakan tenggorokannya mengering. Tujuannya apa? Sebelum ada yang menjawab, terdengar sesuatu jatuh di teras rumah. Seperti benda berat yang diletakkan pelan. Atau seperti gerobak yang berhenti tepat di depan pintu. Ibunya menjerit kecil. Pak Jerun berdiri dan memegang kayu panjang yang ia bawa dari luar. Pak Lurah mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tidak ada yang mendekat. Dan saat itu, suara itu kembali terdengar. Ting, ting, ting. Kali ini lebih pelan, seolah menunggu. Mengajak. Merayu. Nada itu terasa lebih dekat, lebih jelas, lebih dalam. Bukan suara yang datang dari luar. Bukan suara yang datang dari jalan. Suaranya datang dari teras. Tepat dari depan pintu rumah. Seolah sosok itu kembali membawa gerobaknya. Seolah ia berdiri hanya beberapa sentimeter dari dinding yang memisahkan mereka. Lalu terdengar suara napas berat. Napas seseorang yang kelelahan. Seseorang yang membawa beban berat selama bertahun-tahun. Suara itu berbisik pelan, memanggil nama yang membuat Rino berhenti bernapas. Rino, bukakan pintu. Aku tidak bisa masuk, kecuali kau yang mengizinkan. Rino menutup telinganya, tetapi suara itu tidak lenyap. Suara itu kini berbunyi dari dalam kepalanya, seperti bisikan yang meresap melalui tulang tengkoraknya. Pak Lurah berdiri dan memegang bahu Rino erat. Jangan sahuti. Jangan jawab. Jangan dekati pintu. Jika kau membukakan jalan, dia akan masuk. Dan tidak ada yang bisa kami lakukan setelah itu. Namun suara itu tidak berhenti. Rino, aku ingin pulang. Tolong aku. Tiba-tiba sesuatu menggores pintu dari luar. Garis panjang. Pelan. Teratur. Seperti kuku yang menggaris kayu. Atau seperti roda yang digeser tepat di depan pintu. Semua orang mundur. Ibunya memeluk Rino erat-erat. Pak Jerun bersiap berdiri di depan pintu. Suara itu berhenti. Hening total. Lalu sesuatu berbisik sekali lagi. Besok malam, aku kembali. Dan setelah itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada suara gerobak pergi. Tidak ada ting-ting. Tidak ada langkah. Seolah makhluk itu menghilang begitu saja. Namun semua orang tahu satu hal. Ia belum selesai. Dan ia akan kembali untuk mencari yang telah ia tandai. Sejak suara itu pergi malam sebelumnya, rumah Rino tidak pernah benar-benar tenang. Meskipun tidak ada lagi bunyi ting atau bisikan yang datang mengetuk pintu, hawa dingin tetap menggantung di seluruh sudut rumah. Seolah sesuatu yang tak terlihat menunggu di luar, mengamati setiap gerakan mereka, setiap napas, setiap detakan jantung. Desa kecil itu pun ikut diliputi ketakutan yang sama. Orang-orang menutup pintu lebih cepat dari biasanya, lampu rumah mereka dinyalakan lebih lama, dan suara percakapan yang biasanya ramai menjelang malam kini hilang sepenuhnya. Namun teror malam sebelumnya bukan hanya meninggalkan rasa takut. Ia meninggalkan pertanyaan. Pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang Pak Darmin cari? Apa yang masih menahannya di dunia ini? Dan mengapa ia memilih Rino? Hari itu, setelah semuanya kembali sedikit tenang, Pak Lurah mengundang Rino dan ibunya ke rumahnya. Langit masih kelabu, seakan enggan memberi cahaya di desa itu. Rumah Pak Lurah berada di ujung jalan, sedikit lebih besar dari rumah warga kebanyakan. Pintu kayunya tua, namun kuat, seolah sudah menyimpan banyak cerita yang tidak ingin diceritakan pada dunia luar. Mereka masuk tanpa banyak bicara. Hanya suara kaki yang menapaki lantai kayu yang terdengar bergema pelan. Di ruang tamu, Pak Jerun dan dua warga lain sudah duduk, wajah mereka tegang seperti malam sebelumnya. Di tengah meja terdapat sebuah peti kayu kecil yang tampak berusia puluhan tahun. Permukaannya dipenuhi ukiran yang sudah memudar dan retak-retak oleh waktu. Peti itu tampak biasa, namun atmosfer yang memancar darinya terasa berat dan menekan. Rino menatap peti itu dengan rasa penasaran bercampur takut. Apa itu? Tanyanya. Pak Lurah memandang peti itu dengan mata yang berkabut oleh kenangan yang tidak pernah ia buka. Ini milik Darmin. Ditemukan di bawah gerobaknya setelah kecelakaan. Tidak ada keluarga yang mengakuinya. Tidak ada catatan apa-apa tentang peti ini. Kami berpikir untuk membukanya dulu.
Tapi setiap kali kami mencoba, peti ini seolah menolak disentuh. Seperti ada sesuatu yang menjaga isinya. Rino merasakan jantungnya mengencang. Peti kayu itu terlihat sangat biasa, namun hawa dingin yang mengalir darinya terasa tidak normal. Kenapa tidak dimusnahkan saja? Pak Jerun menggeleng. Ada benda-benda tertentu yang tidak boleh dimusnahkan. Apalagi kalau benda itu yang mengikat roh seseorang. Jika kami memusnahkannya, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada ruh Darmin. Pak Lurah menggeser peti itu perlahan ke arah Rino. Dan kami pikir, mungkin hanya kau yang bisa membukanya. Rino terpaku. Kenapa harus aku? Pak Jerun menjawab. Karena dia yang memilihmu. Kau yang dia datangi. Kau yang dia panggil. Jika dia menganggap kau bisa menuntaskan apa yang membebaninya, mungkin peti ini akan membuka dirinya untukmu. Ruangan itu langsung berubah hening. Tidak ada satupun yang bergerak. Tidak ada suara selain detakan hujan di luar jendela. Rino menatap peti itu, tangan yang hendak menyentuhnya gemetar tidak terkendali. Namun di balik rasa takutnya, ada dorongan kuat yang membuatnya tidak bisa menghindar. Ia harus tahu. Harus memahami apa yang terjadi. Ketika ujung jarinya menyentuh permukaan kayu peti itu, hawa dingin langsung merambat ke lengannya, merayap naik hingga ke tengkuk. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Kayu itu bergetar lembut, seperti bernapas. Seolah mengenali sentuhan seseorang yang telah ditunggu-tunggunya. Kemudian peti itu terbuka dengan sendirinya. Perlahan. Tanpa suara. Tanpa paksaan. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Di dalam peti terdapat beberapa benda. Yang pertama adalah sepiring mangkuk kecil yang retak di bagian tepinya. Mangkuk bakso. Benda itu tampak usang, tetapi tidak kotor, seolah selalu dibersihkan oleh tangan yang tidak terlihat. Di sampingnya ada kain putih yang tampak seperti bagian dari seragam penjual bakso, penuh bercak coklat kehitaman yang tidak bisa dihapus. Dan di dasar peti itu terdapat gulungan kain merah. Rino mengambil gulungan itu perlahan. Tangan semua orang menegang melihatnya membuka kain tersebut. Dan ketika kain itu terbuka sepenuhnya, sesuatu jatuh dari dalamnya. Sebuah benda kecil, keras, dan tampak seperti tulang. Rino terdiam. Warga lain menahan napas, menatap benda itu seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Tulang itu bukan tulang panjang. Bukan tulang besar. Melainkan potongan pendek yang bentuknya sangat khas. Bagian dari lutut manusia. Pak Jerun menutup mulutnya dengan kedua tangan. Allah, itu sisa kakinya. Rino memegang benda itu dengan hati-hati. Namun ketika jari-jari menyentuh permukaannya, suara lain tiba-tiba masuk ke dalam kepalanya. Suara bernada lirih. Sakit. Sedih. Menggigil. Nak. Kau menemukannya. Kau temukan apa yang hilang dariku. Rino terjatuh ke belakang. Tangannya gemetar hebat. Suara itu bukan datang dari luar. Bukan dari pintu. Bukan dari jendela. Suara itu berasal dari benda kecil itu. Dari tulang itu. Dari sesuatu yang selama ini Darmin cari untuk kembali lengkap. Lampu ruangan berkedip cepat. Angin kencang menerobos dari celah pintu meski pintu tertutup rapat. Tirai jendela berkibar liar. Hawa dingin menelan ruangan itu dalam sekejap. Lalu terdengar suara yang mereka semua takutkan. Ting. 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 Bunyinya tidak datang dari luar rumah Pak Lurah. Tidak dari jalan. Tidak dari teras. Suara itu terdengar dari dalam rumah. Dari dapur. Kemudian dari ruang tengah. Lalu dari ruang tamu. Seolah sesuatu bergerak mendekat. Seolah gerobak itu ada di dalam rumah bersama mereka. Ibunya Rino menjerit. Warga lain bersiap dengan kayu dan senjata seadanya. Pak Lurah berteriak agar semua orang mundur. Namun tidak ada tempat aman di ruangan itu. Ting. 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 Suara itu berhenti tepat di belakang Rino. Ketika ia perlahan menoleh, cahaya lampu menyala dan padam berkali-kali. Dalam cahaya yang berkedip itu, ia melihat siluet seseorang berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya menggantung di udara. Pakaian lusuh. Caping besar. Dan bagian bawah tubuh yang hilang. Hanya bayangan gelap sampai pinggang,
Kemudian udara kosong menggantung di bawahnya. Sosok itu membungkuk, menatap Rino dengan senyum lebar yang tidak manusiawi. Akhirnya, kau menemukannya untukku. Rino memeluk tulang itu. Tubuhnya membeku. Udara di sekitarnya menegang, seakan seluruh rumah telah ditutup dari dunia luar. Sosok tanpa kaki itu mengangkat tangannya pelan. Tangan pucat, dingin, dan kaku. Dan berkata lirih, "Sekarang, giliranmu mengantarkan aku pulang." Sosok tanpa kaki itu menggantung di udara, mendekat perlahan menuju Rino dengan gerakan yang tidak wajar. Ruangan seolah dipenuhi kabut tipis yang keluar dari tubuhnya. Suhu udara turun drastis, membuat napas siapapun yang berada di dekatnya berubah menjadi asap dingin. Semua orang di dalam rumah terpaku, tidak mampu bergerak, tidak mampu berbicara, seakan suara dan tubuh mereka direnggut oleh kehadiran makhluk itu. Rino memeluk tulang kecil itu erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa melindunginya. Padahal tulang itu justru menjadi alasan kenapa makhluk itu datang. Darmin melayang mendekat semakin dekat, senyumnya melengkung seperti sedang bahagia untuk pertama kalinya sejak kematiannya. Namun kebahagiaan itu bukan kebahagiaan manusia. Senyum itu kosong, lebar, dan mengerikan. "Nak, antarkan aku pulang," ucapnya lagi. Rino ingin berteriak, ingin lari, ingin menolak. Tapi tubuhnya terkunci. Tatapan sosok itu menyeretnya lebih dalam ke dalam dingin yang tidak terbayangkan. Darmin kini berada hanya sejengkal darinya. Aura kematiannya menyengat, membuat bulu kuduk berdiri, membuat tubuh Rino goyah. Pak Lurah berusaha menerobos maju, namun angin dingin mendorongnya kuat, memaksanya mundur. Tidak ada yang bisa mendekat. Tidak ada yang bisa menolong Rino. Namun sesuatu terjadi. Tulang kecil di tangan Rino bergetar. Bukan karena ketakutannya sendiri. Bukan karena gemetarnya tangan. Tulang itu bergerak sendiri, seperti memiliki kehendak. Rino merasakan panas aneh yang memancar dari benda itu. Panas yang tidak seharusnya ada di tengah suhu dingin mematikan yang memenuhi ruangan. Gerobak Darmin. Suara itu berbisik di kepala Rino. Itu kunci pulangnya. Gerobakku. Jalan pulangku. Pulangkan dulu apa yang hilang, maka aku akan pergi. Suara itu terdengar berbeda. Tidak merintih. Tidak memohon. Seolah berusaha menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak pernah terpahami manusia. Rino menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian yang tersisa. Tubuhnya masih gemetar, namun ia perlahan mengangkat tulang itu ke arah sosok Darmin. "Ini, milikmu," ucap Rino dengan suara serak. Cahaya kuning samar muncul, seolah keluar dari tulang itu sendiri. Sosok Darmin berhenti bergerak. Matanya melebar, bukan dengan teror, tetapi dengan lega. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan bagian dirinya yang hilang selama bertahun-tahun. "Tolong antarkan," bisiknya. Rino melangkah maju, meski seluruh tubuhnya hendak roboh. Ia mendekati gerobak yang tiba-tiba muncul di belakang sosok Darmin, meski tidak ada yang melihat dari mana datangnya. Lampunya menyala redup, kuah bakso di dalam panci bergolak perlahan seolah masih hidup. Namun kali ini gerobak itu tampak lebih berat. Lebih gelap. Seolah ingin pulang bersama sesuatu yang akhirnya lengkap. Rino menaruh tulang itu di dalam laci kecil di sisi gerobak. Saat tulang itu menyentuh dasar kayu, suara keras menggema. Bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam tanah. Dari udara. Dari ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan. Gerobak itu bergerak sendiri. Perlahan. Berat. Berderit. Dan sosok Darmin mengikuti gerakannya, tubuhnya mulai pudar. Semakin pudar. Hingga yang tersisa hanyalah bayangan kabut. Senyumnya perlahan memudar menjadi ekspresi tenang. Untuk pertama kalinya sejak kematiannya, wajahnya terlihat damai. "Terima kasih, Nak." Gerobak itu bergerak menuju pintu, yang tak bagaimana terbuka sendiri. Pintu tidak berderit. Tidak terdengar suara gesekan roda. Hanya cahaya kuning yang semakin menjauh, perlahan lenyap, tenggelam dalam malam. Dan ketika cahaya itu hilang sepenuhnya, hawa dingin mendadak lenyap. Angin kembali normal. Lampu rumah menyala stabil. Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi keheningan yang lembut, seperti desa kecil itu akhirnya bisa bernapas kembali setelah lama dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat.
Rino jatuh berlutut. Bukan karena takut, tetapi karena lega yang begitu dalam. Ibunya memeluknya erat. Pak Lurah dan warga lain menghela napas panjang, menundukkan kepala dalam syukur karena malam itu telah berlalu tanpa ada nyawa yang terseret. Di luar rumah, hujan berhenti sepenuhnya. Awan bergerak perlahan, memberi ruang pada cahaya bulan yang muncul dari balik awan kelabu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada suara ting-ting yang menggema dari kejauhan. Tidak ada bayangan gerobak yang melintas di tikungan gelap. Tidak ada napas dingin yang mengintai dari balik jendela. Desa itu akhirnya bebas. Namun kisah itu tidak berhenti di situ. Pagi berikutnya, warga menemukan gerobak tua milik Darmin di depan rumah keluarganya. Diletakkan dengan rapi. Bersih. Seolah telah kembali ke tempat terakhir yang diinginkannya. Di atas gerobak itu terdapat satu mangkuk bakso kosong. Mangkuk itu retak di tepinya. Dan di dalamnya terdapat pesan samar yang hanya bisa terlihat jika diperhatikan dari sudut tertentu. Pesan itu tertulis dengan embun halus yang menguap sesaat setelah disentuh cahaya matahari. Terima kasih. Begitulah akhir dari kisah penjual bakso tanpa kaki yang menghantui satu desa kecil selama bertahun-tahun. Bukan karena dendam. Bukan karena ingin menakut-nakuti manusia. Tetapi karena ia belum benar-benar pulang. Dan hanya membutuhkan seseorang yang berani untuk menemukan apa yang hilang darinya. Jika kalian merasakan napas dingin di malam hari, atau mendengar suara ting-ting yang samar di kejauhan, jangan terburu-buru ketakutan. Bisa saja itu hanya angin. Atau mungkin, seseorang yang ingin kembali pulang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.